Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga yang berduka, Allah yang menganugerahkan kehidupan telah memanggil kembali Ibu Katarina Mandu dan juga saudara Martinus Main untuk pergi menghadapnya di surga. Pada perayaan ini kita berkumpul untuk berdoa bagi saudara-saudari kita ini, sebab kita percaya bahwa hidup ataupun mati kita ini milik Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan saudara-saudari kita ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Dan kita pun kelak berharap akan berjumpa lagi dengan saudara-saudari kita ini pada saat Kristus datang dengan mulia untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Agar kita layak dan pantas merayakan misteri iman ini, marilah kita mempersiapkan hati kita sejenak, seraya memohon belas kasih Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, Ibu Katarina Mandu dan Saudara Martinus Main yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Mereka telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara-saudari kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah mereka dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan mereka menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini, bersama keluarga, dalam kedukaan yang mendalam, dalam kesedihan yang mendalam,
kita kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang setiap pagi memberikan senyuman indah kepada kita, yang setiap pagi memberikan kekuatan dan semangat bagi kita untuk mengawali hari baru. Kini senyuman itu telah sirna, senyuman itu telah pergi, kasih itu telah pergi, semangat itu telah pergi. Tentu mengisahkan atau meninggalkan kesedihan, luka yang mendalam, keterpurukan, bahkan rasa takut, gelisah, atau cemas akan kepergian orang yang kita cintai. Pada hari ini, Ibu Katarina Mangun, Saudara Martinus, kini mereka pergi untuk berpisah dari kita. Pergi dengan membawa kenangan-kenangan indah saat hidup bersama kita. Pergi dengan membawa senyuman, kasih, cinta selama hidup bersama kita. Dan pada hari ini, kita yang turut hadir di sini, selain keluarga, juga hadir sahabat, kenalan, tetangga, hadir karena sudah merasakan senyuman, sudah merasakan kasih, sudah merasakan semangat, sukacita ketika berada bersama saudara-saudara kita, Mama Katarina Mangun dan Saudara Martinus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tentu dalam kesedihan, dalam kedukaan, dan dalam keterpurukan itu, sebagai orang-orang Katolik, kita tidak hanya mati dalam kesedihan itu, tidak hanya tinggal tetap dalam kesedihan itu, tetapi dalam kesedihan, dalam kedukaan orang-orang yang tinggalkan kita, kita memiliki harapan. Harapan apa? Harapan sebagai orang-orang Katolik mengenai orang-orang yang sudah meninggal, bahwa mereka akan berada bersama Bapa di rumahnya, sebagaimana yang Ia telah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Sehingga apa yang disabdakan oleh Yesus kepada para muridnya, Dia mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku masih banyak tempat tinggal, dan aku pergi untuk menyediakan tempat yang layak bagi orang-orang yang percaya akan Kristus. Tentunya pada hari ini Yesus sudah dan sedang menyediakan tempat yang layak bagi Ibu Katarina Mangun dan juga saudara kita Martinus, agar mereka bisa menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, peristiwa kematian juga menyadarkan kita bahwa hidup kita di dunia ini juga hanya sementara. Bahwa kehidupan baru dan kematian suatu hal yang tidak bisa dielakkan,
satu hal yang tidak bisa dipungkiri, hanya persoalan waktu. Kapan kita akan berakhir? Kapan kita akan memulai? Semua itu masing-masing memiliki waktu. Tetapi soal kehidupan baru, soal kematian tidak bisa dielakkan atau tidak bisa dipungkiri. Tetapi kita sebagai orang-orang Katolik, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kematian orang-orang Katolik itu adalah sebuah awal untuk memperoleh hidup yang kekal, hidup abadi, hidup yang bahagia bersama Allah di surga. Karena Yesus sudah mengatakan, Ia pergi menyediakan tempat yang layak di rumah Bapa bagi orang-orang yang percaya. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana hal itu kita bisa yakini bahwa Ibu Katarina Mandu dan Saudara Martinus akan menempati tempat yang layak sebagaimana Yesus telah menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Yakni, pertama kita harus menyadari bahwa kita ketika diangkat menjadi orang-orang Katolik, diangkat menjadi anak-anak Allah, kita menerima rahmat pembaptisan. Rahmat mula pintu awal untuk memperoleh keselamatan kekal abadi di surga. Dengan rahmat pembaptisan itu, kita meyakini Ibu Katarina Mandu dan Saudara Martinus memperoleh keselamatan kekal oleh rahmat pembaptisan yang kita terima dalam gereja Katolik. Dengan rahmat pembaptisan itu yang menjadi bekal bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal, bahwa mereka sudah dan sedang menempati tempat yang layak dan kudus bersama Allah di surga. Tentunya hal ini juga menyadarkan kita sebagai orang-orang Katolik, menyadari akan arti pembaptisan yang kita terima. Dengan menerima kita sebagai orang-orang Katolik dalam rahmat pembaptisan, apakah setelah kita menerima pembaptisan, kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita? Kita sudah sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya menjadi formalitas ketika menerima pembaptisan, bahwa saya orang Katolik, tapi hidupnya hanya begitu-begitu saja, tanpa menunjukkan identitas sebagai orang Katolik? Ketika dilengah sedikit, mulai berpindah keyakinan. Ketika disakiti, mulai menyimpang dari gereja. Ketika tidak dipedulikan, mulai menjauh dari gereja dan mulai menyangkal iman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, melalui pembaptisan kita meyakini bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Kita hidup di dalam Tuhan, kita mati pun juga di dalam Tuhan. Kita hidup sebagai orang Katolik, kita mati juga sebagai orang Katolik. Jangan tunggu mati baru cari gereja. Jangan tunggu kebutuhan-kebutuhan yang besar baru mencari gereja. Sebagai orang Katolik kita harus menyadari apa saja yang diperlukan untuk sarana-sarana keselamatan yang kita perlukan di dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada akhirnya kita menyadari betapa kehidupan itu seperti kedipan mata yang berlalu laksana mimpi. Betapa kehidupan itu seperti angin semilir. Pada akhirnya kita menyadari bahwa tawa dan tangis itu adalah rasa yang membuat kita semakin dewasa dan matang.
betapa derita dan bahagia adalah cambuk yang membuat kita maju. Pada akhirnya, kita harus mengakui bahwa cinta Sang Pencipta jauh lebih besar dari cinta kita kepadanya. Betapa cinta dalam misteri. Kita harus bersyukur karena Pencipta kita, Tuhan yang Maha Kuasa, pernah memberikan seorang yang terbaik di dalam hidup kita, memberikan orang yang sungguh-sungguh mencintai di dalam hidup kita, seorang yang tak tergantikan, seorang yang kita sayangi, yakni Ibu Katarina Mandu dan Saudara Martinus. Pernah menorehkan jejak-jejak terindah di dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita harus mengakui dengan kehidupan baru dan kematian, kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Tuhan telah memanggil saudari kita, Ibu Katarina Mandu dan Saudara Martinus. Hidup dan pengabdian mereka di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita hantar saudara-saudari kita kepada Bapa. Kita berdoa agar mereka diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan-Nya. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk jenazah. Kita sekalian menjawab, "Terimalah dia ya Tuhan." Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu, Ibu Katarina Mandu, dan juga Saudara Martinus Maini yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan.
supaya mereka hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu, Ibu Katarina Manduk, dan Saudara Martinus Maini telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-hamba-Mu ini, Saudari Katarina Mandut dan juga Saudara Martinus Maini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazah mereka agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga mereka layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah-Mu ini pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita menyampaikan doa-doa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita memanjatkan doa-doa kita ini kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami, Ibu Katarina Manduk dan Saudara Martinus Maini telah menerima sakramen baptis. Semoga mereka Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal
dan kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara-saudari kami ini telah menanggapi undangan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga mereka kau perkenankan turut mengambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kesaksian iman yang telah dilakukan, telah dihayati oleh Ibu Katarina Mandu dan Saudara Martinus Maini selama hidup mereka, meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian Ibu Katarina Mandu dan Saudara Martinus Maini. Semoga Engkau menghibur kami, segenap anggota keluarga yang ditinggalkan mereka. Semoga para anggota keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Rahim, terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara kami Ibu Katarina Mandut dan Martinus Maini, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan mereka. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Persembahan kami roti dan anggur, lambang karya kami menawan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima
Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara-saudari kami, Ibu Katarina Mandut dan Saudara Martinus Maini ini. Semoga mereka kau terima dalam persekutuan para kudus, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Tanda bakti nomor 260. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah
telah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Monsinyur Samuel, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Katarina Manu dan Martinus Main, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami masing-masing, para penderma, para penjasa, sahabat dan kenalan yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi kesadar saja, maka saya akan
Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ada bakti nomor 91. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas kurnia sakramenmu yang telah kami terima dalam perayaan suci untuk mendoakan arwah saudara-saudari kami, Ibu Katarina Mandut dan Saudara Martinus Main. Semoga kami boleh berkumpul kembali dengan semua orang dalam kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Salam Maria. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Kami atas nama keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih kepada Romo Ruin dan Romo Martin dan juga Pater yang telah rela memimpin misa arwah ibunda kami yang tercinta dan Martinus Main pada hari ini. Saya atas nama keluarga yang berduka Ibu Katarina Mandut ingin membaca riwayat hidup singkat beliau. Nama Katarina Mandut, tempat tanggal lahir Sungai Hulu, 10 April 1952. Beliau wafat pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Almarhum adalah istri dari almarhum Bapak kami Marianus Marik yang sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Almarhum mempunyai 6 orang anak dan 6 orang menantu, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Beliau juga mempunyai 9 orang cucu. Almarhum mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Adapun kronologis sebelum beliau meninggal, beliau tiba-tiba pingsan setelah pulang mandi dan tidak sadarkan diri. Kemudian beliau dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Bojonegoro pada tanggal 23 Juni pukul 16.35 WIB. Beliau dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada hari Kamis 30 Juni tahun 2022, beliau menghembuskan napas terakhir dengan tenang dan damai pada pukul 11.30 WIB di rumah sakit. Dengan hati yang ikhlas, kami keluarga besar merelakan kepergian ibunda kami yang tercinta, nenek yang tercinta, ke pangkuan Bapa di surga, dan semoga dia menjadi panutan bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Terima kasih kepada keluarga besar kami yang telah rela membantu dan menolong kami
baik itu secara material maupun moral, yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga untuk kami keluarga besar atas nama almarhum ibunda kami yang tercinta mengucapkan ribuan terima kasih, yang terutama kepada keluarga besar di Sungai Ulu, di Teluk Sindur, Bika, Ujung Pinang, dan Nangawin. Kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya Tuhanlah yang bisa membalas kebaikan ibu bapak semua. Dan ibadat arwah malam nanti, malam yang ketiga untuk ibunda kami dan malam yang kedua untuk Martinus Maili. Kita ibadat jam 7 malam, kita duluan di rumah Martinus Maili. Setelah itu baru kita langsung ke rumah ibunda kami. Dan bisa memperingati arwah 7 hari untuk ibunda kami yang tercinta pada tanggal 6 Juli 2022 hari Rabu bisa dipimpin oleh Romo Jack pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Pada kesempatan ini juga kami atas nama keluarga barangkali ada kelakuan tutur kata ibunda kami yang tercinta semasa hidupnya, karena manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Pada kesempatan inilah marilah kita sama-sama memaafkan beliau untuk meluruskan perjalanan beliau menuju rumah Bapa di surga. Untuk keluarga besar, keluarga kami ibunda Katarina Mandut, marilah kita sama-sama memohon maaf kepada beliau supaya beliau diterima di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan untuk saudara kami Martinus Maili, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan tutur kata kami yang menyakiti hati kalian berdua. Akhir kata, saya ucapkan selamat jalan untuk Ibu Katarina Mandut dan Martinus Maili. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal mewakili keluarga saudara kita Martinus Maili. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Romo Roy, Romo Martin, dan juga ada Pater Rani, yang mana telah memberkati kedua keluarga kami yang sangat kami cintai pada selama hidup mereka. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang mana pada hari ini ikut di dalam suasana doa mengantarkan kepergian saudara kami Martinus Maili dan Ibu Katarina Mandut. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan biodata singkat tentang saudara kami Martinus Maili. Beliau adalah seorang yang sangat dikenal di Sumaili ini karena banyak hal yang beliau lakukan, terutama di dalam kegiatan non-gereja, bahkan di dalam masyarakat. Beliau selalu aktif juga di berbagai macam organisasi, baik OMGA maupun pemuda Katolik. Banyak hal yang beliau lakukan demi masyarakat dan umat Sumaili. Kami keluarga juga benar-benar merasa kehilangan dari tangan dan kaki perbuatan saudara kami. Yang keempat, kami juga mewakili keluarga apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kira-kira dapat memberi dampak sakit hati kepada kita, mohon pada kesempatan ini kita berikan
himpun maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Dan apabila beliau punya utang atau piutang, mohon segera memberitahukan kepada keluarga agar juga sebagai modal dan bekal beliau dengan lurus menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dan kami juga mengingatkan bahwa nanti malam masih ada ibadat kedua seperti yang saya sampaikan tadi, itu pukul 6 atau jam 6 sore atau jam 6 malam. Kami masih mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan penghiburan kepada keluarga. Setelah ini kami juga masih mengharapkan Bapak Ibu untuk bersama ke tempat pemakaman mengiringi kepergian saudara-saudari kita ini, yaitu Katarina Manduk dan Martinus Mai. Kita berdoa agar inilah yang terakhir kalinya terjadi di Sungai Lu, tidak akan terulang lagi sampai doa seperti ini. Kita benar-benar terpukul dan kehilangan. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya mewakili tim pastoral dari paroki Tati Santa Clara Maria dan Bernoda Tusibau, dan juga mewakili dari komunitas Desoli Pastor Martin, mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, Ibu Katarina Manduk dan Saudara Martinus Maini. Semoga dengan perayaan pemberkatan yang telah kita rayakan bersama di gereja Santo Yohanes Pembaptis sebelum ini mengantar saudara dan saudari kita menuju kehidupan abadi bersama Allah di surga. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, sebentar lagi kalian akan dipisahkan dengan pelukan lahiriah. Sebentar lagi kalian akan dipisahkan dengan ciuman lahiriah. Dan sebentar lagi kalian akan dikenangkan dengan pelukan batiniah. Kalian akan mengenang apa yang menjadi perjuangan, apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi cinta yang membuat kalian semangat, yang membuat kalian bersukacita oleh kedua saudara-saudari kita ini. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Nanti setelah nyanyian penutup bisa dan dilanjutkan dengan doa pemberangkatan jenazah menuju pemakaman. Marilah saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri perayaan Ekaristi dan doa kita untuk saudara-saudari kita, Ibu Katarina Manduk dan Saudara Martinus Mai, dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat kekal bagi Ibu Katarina Manduk dan Saudara Martinus Mai. Dan semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku sekalian,
Maria Mekaristi dan doa pemberkatan jenazah untuk Ibu Katarina Mandut dan Saudara Martinus Maini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nada bakti nomor 90 kita nyanyikan ayat 1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, Engkau telah memperkenankan saudara kami, Ibu Katarina Mandut dan Saudara Martinus Maini pergi menghadap-Mu. Semoga perjalanan kami untuk mengantar saudara-saudari kami ini ke makam mereka menjadi lambang perjalanan peziarah kami bersama menuju kepadamu. Bukalah pintu surga untuk saudara-saudari kami ini dan terimalah mereka, sebab mereka telah sampai kepada tujuan peziarah hidupnya, yakni kediaman-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama menghantar Ibu Katarina Mandut dan Saudara Martinus Maini ini ke tempat peristirahatan mereka yang terakhir. Semoga perarakan ini diberkati dan dilindungi oleh Allah. Semoga damai Allah menyertai kita semua. Silakan memberikan penghormatan terakhir, penutupan peti dan perarakan ke tempat pemakaman. Da